Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau kalian semua berdiri dahulu untuk memperhatikan meja dan kursi kalian. Apakah ada sampah di bawahnya atau di kolong meja kalian? Sekalian dirapikan kursi tempat kalian duduk. Ya, kalau misalnya sudah, silakan untuk ketua kelas dipimpin doanya. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, selanjutnya Ibu mau melakukan absen ya anak-anak untuk mengetahui siapa saja yang tidak hadir. Salsa, Hadirah Bu. Vira, Hadirah Bu. Riko, Hadir Bu. Yadi. Hadir Bu. Ya, alhamdulillah hari ini berarti hadir semua ya. Ya Bu. Oke, selanjutnya kita bersemangat ria dulu dengan melakukan tepuk semangat pastinya. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, selanjutnya Ibu akan menuliskan penggalan ayat ya, berkaitan dengan materi kita hari ini. Nah, penggalan ayat yang sudah Ibu tulis ini adalah surat At-Taubah ayat 119. Nah, sekarang Ibu akan membacakan terlebih dahulu. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan terkait tujuan dan manfaat dari adanya kita mempelajari materi hari kita hari ini, yaitu berani bersikap saja atau membela yang benar. Ya, dari penggalan ayat yang sudah Ibu tuliskan di sini, ini artinya adalah dan bersamalah kalian dengan orang-orang yang benar. Gitu. Nah, manfaatnya dengan dari adanya materi ini adalah membela yang benar itu adalah tindakan terpuji yang memang sudah seharusnya kita lakukan, yang dimana jika ada orang-orang yang tertindas, diperlakukan tidak adil, sudah sebagaimana mestinya kita harus membela kebenaran, terutama di lingkungan sosial, lingkungan masyarakat sekitar kita. Gitu. Oke, selanjutnya Ibu akan menampilkan video untuk kalian simak. Ya, silakan simak dulu videonya. Syaja'ah itu sebenarnya apa sih ya? Syaja'ah itu salah satu sikap keberanian yang berlandaskan kebenaran, dilakukan dengan penuh pertimbangan dan perhitungan untuk mengharapkan ridhonya Allah. Syaja'ah ini bukan berarti berani dalam arti siap menantang siapa saja tanpa memperdulikan apakah dia berada di pihak yang benar atau salah, dan bukan pula berani memperturutkan hawa nafsu. Jadi bahasa mudahnya nak, Syaja'ah itu adalah sikap perwira dan keteguhan hati. Agak bingung juga, lalu Syaja'ah yang harus dimiliki orang Islam itu yang gimana sih ya? Syaja'ah itu seperti inilah anakku. Itu salah satu ciri yang dimiliki orang yang istiqomah di jalan Allah. Ada ciri-cirinya orang yang punya sikap syaja'ah itu, yaitu yang pertama adalah al-ihtinan atau ketenangan, dan yang kedua adalah at-tafaul, artinya optimisme. Sifat syaja'ah itu punya lawannya anakku, yaitu sikap jubun atau sikap pengecut atau penakut. Sehingga pemberani yang dimasukkan di sini itu adalah orang yang berani membela kebenaran dengan risiko apapun dan takut untuk berbuat yang tidak benar. Sebaliknya, penakut itu adalah orang yang takut membela kebenaran. Oh iya ya, sikap syaja'ah itu ada macamnya nggak ya? Secara umum ada dua. Yang pertama namanya syaja'ah harbiyah, yaitu keberanian yang nampak kelihatan seperti berani di dalam medan perang. Yang kedua namanya syaja'ah nafsiyah, yaitu keberanian dalam menekan hawa nafsu, berpegang teguh pada kebenaran
dan ketika dalam menghadapi kesulitan atau penderitaan. Baik ya, terus gimana kita mengetahui bahwa orang itu punya sikap syaja'ah? Maksudnya ada faktor pembentuknya nggak ya? Syaja'ah itu punya faktor-faktor pembentuknya. Antara lain, yang pertama, ia punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, ia pengen banget menjalankan ketaatan kepada Allah, memenuhi perintah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, ia lebih mencintai akhirat daripada dunia. Maksudnya, ia tahu bahwa akhirat itu lebih penting daripada dunia. Makanya dengan itu, ia semakin rajin dalam menjalankan perintah agama. Yang ketiga, tidak takut mati. Maksudnya, bukan berarti ia berani mati atau berharap bunuh diri, bukan begitu. Tapi maknanya, dia yakin bahwa segala kehidupan manusia pasti akan mengalami kematian. Baik dia punya sikap syaja'ah ataupun tidak, semua manusia pasti akan mengalami mati. Yang keempat, dia tidak ragu-ragu. Orang yang punya sikap syaja'ah pasti tidak akan ragu ketika mau memilih ataupun dalam menentukan. Dia itu konsisten dan tidak pelin-pelan. Yang kelima, tidak menomorsatukan kekuatan materi. Maksudnya, dia meyakini bahwa orang yang punya sikap syaja'ah pasti akan dihadapkan pada segala risiko. Dia tidak akan menggantungkan diri pada materi atau benda-benda lainnya yang dapat membantu sikapnya. Misalkan, apapun yang ia putuskan, ia tidak akan pernah tergoda dengan apapun, seperti uang, jabatan, suap. Sebaliknya, dia juga tidak takut dengan ancaman, seperti bulian, sakit, bahkan taruhan nyawa sekalipun. Yang keenam, tawakal dan yakin akan pertolongan Allah. Orang yang punya sikap syaja'ah ini senantiasa meyakini bahwa apa yang sudah dilakukannya itu adalah perintah agama. Jika orang tersebut sudah taat pada perintah Allah, maka segala urusannya pasti akan ditolong olehnya. Yang ketujuh adalah hasil pendidikan. Maksudnya begini, terkadang orang yang punya sikap syaja'ah ini karena faktor didikan dari orang tuanya sejak kecil. Misalkan dia dididik dengan tegas, disiplin, dan konsisten. Begitu pula halnya ketika ia menempuh di sekolah, dia memperoleh pendidikan dari gurunya atau sistem yang ada di sekolahnya tersebut. Oh iya ya, saya mulai paham. Terus sikap syaja'ah itu macam-macamnya apa aja ya? Ada beberapa. Yang pertama, ia berani menghadapi musuh. Yang kedua, ia berani menyatakan kebenaran. Yang ketiga, ia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Yang keempat, ia punya jiwa yang besar. Yang kelima, ia mampu menjaga rahasia. Maksudnya, ia berusaha untuk tidak membocorkan sesuatu yang bersifat privasi. Yang keenam, ia berani mengakui kesalahan. Dan yang ketujuh, ia mampu berpikir objektif pada dirinya sendiri. Maksudnya, ia tahu akan kemampuan dirinya, baik kelebihannya maupun kekurangannya. Baik ya, berarti sikap syaja'ah ini ada kaitannya dengan upaya menanamkan sifat kejujuran dalam dirinya ya? Karena tadi kan syaja'ah itu harus menyatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Gimana ya menurut ayah? Benar nak, sifat syaja'ah itu menunjukkan kejujuran antara kondisi hati dan tindakan yang merupakan konsekuensi keimanan seorang muslim. Orang yang beriman kepada Allah akan diajarkan bagaimana seseorang bisa menjadi sosok yang berani karena benar dan jujur di setiap perbuatan dan aktivitas, serta siap dengan berbagai macam tantangan dan halangan yang akan dihadapi. Ya, tadi kalian sudah menyimak video yang telah Ibu tampilkan. Selanjutnya Ibu akan menampilkan PowerPoint. Ya. Di sini syaja'ah sendiri mempunyai pengertian, yaitu syaja'ah berasal dari bahasa Arab, artinya keberanian dalam menyampaikan kebenaran. Kata berani berarti mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. Secara umum, Peter Irons menyatakan bahwa keberanian adalah tindakan memperjuangkan sesuatu yang dianggap penting dan mampu menghadapi segala sesuatu yang menghalanginya karena percaya atas kebenarannya. Jadi mau dimanapun kita berada, kita harus memperjuangkan sebuah kebenaran. Untuk slide selanjutnya, di sini ada dasar bersikap syaja'ah.
Dasar bersikap syaja'ah yang pertama adalah membela yang benar. Membela yang benar itu adalah salah satu kewajiban kita, terutama sebagai seorang makhluk hidup, manusia yang sudah seharusnya membela kebenaran yang terjadi di antara kita. Nah, selanjutnya ada loyal kepada Rasulullah dalam berjuang, yaitu kita harus mengikuti jejak Rasulullah dalam memperjuangkan kebenaran. Nah, untuk yang ketiga ada berjuang menyampaikan kebenaran walaupun berat atau pahit resikonya. Lebih baik jujur walaupun pahit, tapi memang kenyataannya itu memang benar dan membawa kebaikan pula untuk kita semua gitu. Nah, selanjutnya ada tujuan dari syaja'ah. Tujuan dari syaja'ah ini yang pertama adalah memberantas kemungkaran di sekitar kita. Yang sudah pasti kalau kita berbicara tentang memberantas kemungkaran, kita akan membasmi keburukan yang ada di sekitar kita atau antara kita gitu ya. Terus untuk yang poin kedua ada mengingatkan pemimpin yang berbuat zalim dan semena-mena. Nah, sudah terjadi seperti yang ada di Indonesia ini, politik Indonesia yang sangat-sangat pelik permasalahannya, yaitu pemerintahannya sendiri yang terkadang memang zalim terhadap rakyatnya. Nah, kita sebagai rakyatnya sudah seharusnya menyuarakan, mengkritik dan memberikan saran untuk pemerintah agar pemerintah senantiasa ada di jalan yang benar. Nah, untuk poin yang ketiga ada menegakkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak dilecehkan. Gitu. Nah, kalau berbicara tentang agar tidak dilecehkan ini, sudah sepatutnya kita sebagai manusia harus mempunyai pertahanan diri, yaitu membela diri sendiri untuk mengatakan yang benar bahwa memang kita benar gitu. Nah, selanjutnya yang keempat adalah menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita juga ditolong olehnya. Kalau misalnya kita memperjuangkan hal yang benar, sudah pasti Allah meridhoi apa yang kita lakukan. Dan sudah pasti pula kita akan mendapatkan pahala dan Allah akan menolong kita di akhirat kelak karena sudah melakukan hal yang baik, yang benar di mata Allah gitu. Nah, untuk yang terakhir ada memberikan kemaslahatan yang lebih besar bagi orang lain. Ya, selanjutnya ada macam-macam syaja'ah. Syaja'ah dibagi dua, yaitu ada syaja'ah harbiah dan syaja'ah nafsiyah. Gitu. Nah, syaja'ah harbiah ini berani maju ke medan perang untuk membela agama dan negara. Nah, syaja'ah harbiah ini sudah dilakukan dari zaman dulu gitu ya. Dengan melakukan perang, yaitu dinamakan dengan jihad fisabilillah gitu. Nah, jika orang-orang melakukan syaja'ah harbiah ini dengan perang membela agama dan negara, sudah pasti dia akan disebut sebagai pahlawan. Dan jika mereka mati pun dalam keadaan perang, mereka akan mati dalam keadaan syahid gitu. Karena tujuannya pun baik, yaitu dengan membela kebenaran demi membela agama dan negara. Nah, untuk yang kedua ada syaja'ah nafsiyah. Nah, syaja'ah nafsiyah ini adalah keberanian yang bersifat individu, yaitu tanggung jawab seseorang untuk dirinya sendiri dan untuk orang-orang yang ada di sekitarnya.
Ya, selanjutnya ada motivasi syaja'ah. Ada dari faktor iman. Ya, spirit iman itu bisa menghilangkan berbagai macam ketakutan. Takut gagal, takut miskin, dan berbagai macam ketakutan yang manusia itu sendiri rasakan. Nah, jadi di sini kita sebagai manusia itu sudah seharusnya tidak merasa takut akan hal itu. Karena apa? Sudah ada Allah yang mengatur segala sesuatunya. Ya, selanjutnya ada faktor keturunan atau nasab. Ya, orang tua memiliki pengaruh yang sangat besar gitu. Dengan adanya orang tua mengasuh, ya dari cara mereka mengasuh itulah yang akan membentuk bagaimana cara mereka bersikap, bagaimana pola pikirnya akan berlaku pada seseorang itu sendiri gitu. Nah, terus yang selanjutnya ada faktor keluarga. Di era global ini sebagian besar pola pikir orang sudah bergeser gitu, karena sudah sangat terlalu materialistis sekali gitu. Nah, maka di sini seharusnya juga keluarga, terutama orang tua, harus selalu berusaha mengarahkan, mengajak anak-anak mereka untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah agar sikap religius selalu ditanamkan. Nah, terus ada faktor potensi diri, karena setiap orang itu punya 3 modal yang sama gitu ya. Ada EQ, IQ, dan SQ. Jadi di sini harus dikembangkan semuanya, tidak hanya salah satu. Tapi yang terjadi di masyarakat hanya IQ saja yang dikembangkan, hanya kecerdasan saja. Emosionalnya, IQ-nya kurang, emosionalnya itu, terus yang SQ-nya kurang, yang spiritualnya itu, hanya IQ-nya saja. Seharusnya sebagai manusia kita harus bisa mengembangkan 3 potensi diri itu SQ, yaitu spiritualnya. Berarti kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah. Nah, selanjutnya ada dari faktor pendidikan. Faktor pendidikan itu sendiri kan ada dari formal dan non formal ya. Dan sudah jelas juga dari wahyu yang pertama kali diturunkan oleh Allah aja itu memerintahkan untuk iqra, yaitu membaca. Nah, ada lagi dari faktor lingkungan. Manusia adalah makhluk sosial yang syarat dengan pergaulan, maka lingkungan pergaulan pun besar pengaruhnya. Kita sebagai seseorang harus bisa filter, menyaring dengan siapa kita bergaul, dengan di mana kita tinggal, di mana kita berteman gitu ya. Karena apa? Faktor-faktor tersebut adalah salah satu atau beberapa faktor yang sangat mempengaruhi karakter atau pergaulan kita, baik buruknya pergaulan kita. Oke, selanjutnya dimohon setiap murid untuk maju, karena ibu sudah menyiapkan beberapa kertas untuk kalian ambil yang akan menentukan kalian akan berada di kelompok berapa. Untuk pembagian kelompok. Nah, selanjutnya
Ibu mau kalian berdiskusi tentang video yang telah kalian tonton tadi, yang telah kalian simak tadi. Diskusikan apakah syaja'ah itu penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan menurut kalian apa manfaatnya untuk diri kalian sendiri, gitu ya. Nah, sebelum kalian memaparkan hasil diskusi yang telah kalian buat dari perwakilan kelompok, Ibu akan mereview sedikit dari apa yang telah kita pelajari hari ini, yaitu kita telah mempelajari tentang karena syaja'ah sendiri adalah suatu sikap yang harus diterapkan, dimiliki untuk setiap orang. Ya, setelah kalian tadi Ibu bagikan kelompok untuk membentuk kelompok melalui undian dan berdiskusi pula. Sekarang silakan perwakilan dari kelompok untuk memaparkan hasil dari diskusi. Saya, Bu. Ya, silakan. Menurut saya sangat harus karena manusia mempunyai HAM. Bagus sekali jawabannya untuk kelompok 1. Terima kasih. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 1, memberikan applause sebagai reward karena sudah bagus dalam menjawab. Oke. Ya, selanjutnya siapa lagi? Saya, Bu. Ya, Kelompok saya. silakan. Harus, Bu. Pemerintah harus dikritik agar pemerintah tidak terus-menerus zolim. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan lagi. Yeay. Terima kasih, jawabannya bagus juga. Ibu akan menyuruh kalian dulu nih, sebelum Ibu menyampaikan kesimpulan versi Ibu sendiri. Ibu mau bertanya kepada kalian, menurut kalian apa kesimpulan yang dapat diambil dari pembelajaran atau pembahasan kita hari ini mengenai berani bersikap syaja'ah atau membela yang benar? Jujur, Bu. Ya, yang tadi sudah Ibu ulang-ulang terus, yaitu membela agama, membela negara, membela orang-orang sekitar kita yang tertindas, gitu ya. Terus untuk perilaku jujur itu sendiri, ya sudah jelas karena perilaku jujur adalah perilaku yang sangat positif, membawa kita kepada hal kebaikan, gitu ya, membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik, gitu. Yang akan tugasnya ini yang akan kalian kerjakan di rumah, gitu ya, dan dikumpulkan minggu depan. Jadi adalah membuat mind mapping seperti ini, gitu. Browsing di Google untuk mencari tahu tentang materi peradaban atau perkembangan peradaban Islam, gitu lebih tepatnya ya. Lalu materi itu akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Siap. Berdoa. Selesai. Ya, terima kasih untuk pembelajaran kita hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.